hadis yang pertama ini menjelaskan tentang haramnya menggauli istri pada wudhunya. Kecuali yang haram dalam belakang haram menggauli istri pada wudhunya. Nah ini kecuali dengan cara yang telah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223 dan juga 222. Ini penekanan pada ayat 223 ini fakukan satu nasyidum. Ini membolehkan bercocok tanam di tempat rumah ini. Jadi bagi seorang yang ingin mengambil pada tempatnya, dan juga dengan wanita yang dimaksudkan dengan menggaulinya untuk mengharapkan keturunan darinya, bukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata. Lalu pada ayat yang ke-22 ini aku itu amal Allah. Ada seorang yang bertanya tentang haid kepada Nabi. Terus Allah itu mengatakan bahwasanya haid itu sesuatu yang kotor, maka janganlah kita melanggar hadis yang pertama ini Al-Bushra ini menjelaskan tentang haramnya menggauli seorang istri pada wudhunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Penekanan pada yang pertama ini faktu harcakum anasyikum, bahwasanya maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu kapan saja. Nah di sini bisa aku ayat yang pertama kan potongan ayat D. Jadi bisa aku hartul lakum faktu harcakum anasyikum, bahwasanya istri-istrimu adalah ladang-ladangmu. Maka datangilah ladang itu kapan saja. Jadi ketika yang kedua ini penekanan pada ayat niki campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kan haram mencampuri seorang istri melalui wudhunya. Nah di sini Pak Turunan itu amarullah ini campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah padamu di tempatnya. Nah ini ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang haid. Terus kata Allah itu haid itu sesuatu yang kotor, maka jangan campuri wanita ketika haid. Nah, adapun tempat untuk bersenang-senang selain pada kemampuan seorang istri itu diambilkan dari yang lain, yakni boleh bersenang-senang dengan istri selain sedang haid selain pada kemampuannya. Misalnya istri sedang haid, orang yang bersenang-senang itu disebutkan diperbolehkan bersenang-senang dengan istri pada selain kemampuannya. Yang pertama, menurut madhab Islamnya ini boleh menggauli lewat dubur. Ini menurut madhab Islamnya. Tapi ditentang oleh madhab Syafi'i bahwasanya tidak boleh menggauli istri atau haram hukumnya. Dipertegas lagi oleh Ibnu Arabi bahwasanya memang Syafi'i itu telah mengharamkan dan telah disebutkan dalam 6 kitab karya Imam Syafi'i. Lalu yang kedua, kitab Al-Hajju An-Nawawi. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i menurut dari pendapat Imam Syafi'i seperti keterangan tadi bahwasanya haram atau tidak boleh menggauli secara dubur. Lalu yang ketiga, itu ada riwayat dari Imam Malik. Ini Imam Malik memperbolehkan, tapi yang ditentang kembali oleh pengikut Imam Malik. Intinya menurut dari pencerah kitab besar ini menyimpulkan bahwasanya tidak boleh menggauli istri lewat dubur. Besok 3 halaman 138. Siapa menyakiti tetangga?
maka dia bukanlah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hakikat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak menyakiti tetangga. Bahkan perilaku menyakiti tetangga dikelompokkan dalam dosa-dosa besar. Allah Ta'ala mewasiatkan dalam Al-Quran untuk tidak menyakiti tetangga. Menjaga tetangga adalah penghuni rumah dari rumah kita. Kategori suatu perbuatan yang menyakitkan disebut dengan tanda diskriminasi yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, ketika kita memasak, kan aroma masakannya menyebar kemana-mana. Kalau bisa kita sisakan sedikit untuk dibuat-buatkan kepada tetangga, walaupun buahnya saja tidak. Betul asalnya itu tetangga. Saya contohnya pas masak daging atau masak apa itu kalau bisa menyisakan sedikit untuk dibagikan pada tetangga. Apa itu dalam apa? Oke, saya berarti kali itu tetangga. Dijelaskan dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu yang berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa mazhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah kepada para istrinya yaitu 12 istrinya dan nasi. Terus dia bertanya, tahukah kau apa itu nasihat? Terus Aisyah menjawab, bertanya itu menjawab tidak. Saya berkata lagi, setengah ukiah, jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada para istrinya. Nah, diberi jumlah 12 ukiah dan nasi itu menurut Aisyah itu setengah ukiah itu semuanya itu 500 dirham. Nah, aku lagi uangnya itu kalau ini gimana? Nah, terus 500 dirham itu sama seperti 2 juta. Mungkin apa? 500 dirham itu sama kayak 12 jutaan apa? Gak penting. Gak penting. Nanti ada yang kayak dirham. Oke. Intinya sama Mbak. Nah, terus tapi kalau menurut Hijaz, ukiah itu seperti 40 dirham. Dan perkataan Aisyah itu berdasarkan apa yang berlaku pada umumnya. Kita sebenarnya dia dulu Mbak. Sebab maharnya Sofia itu kemerdekaannya. Jadi Sofia itu maharnya itu dia itu merdeka. Dan juga mengatakan begitu juga dengan Juwaria. Terus maharnya Khadijah itu nggak sampai 500 dirham. Nah, terus selanjutnya Ummu Habibah itu maharnya dibayar oleh Raja Najati sebesar 400 dinar dan sebesar 4.000 dinar dan 4.000 dirham. Itu pun sebagai hadiah dan penghormatan terhadap Nabi. Jadi ini pas mahar Ummu Habibah itu dibayar Raja sebagai hadiah dan Nabi itu. Nah, jadi macam-macam. Terus sedangkan jumlah mahar yang paling banyak itu tidak dibatasi.
Terus seperti firman Allah yang tidak dibatasi itu, lapan kuasa itu dan seguna intoron. Artinya sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Ini atas kamu. Menceritakan tentang mahar-mahar singa Kanjeng Nabi kepada istrinya, harmonya gitu. Tapi Sunaya itu mau lepas menurut mazhab Syafi'iyah itu mahar yang paling sedikit itu 500 dirham. Tapi kan sangat sombong, nggak harus 500 ya sunnah. Seadanya bosan nggak ada sama hotel sangat sombong. Pokoknya sama bunda hotel semampunya yang laki-laki nggak tidak memberatkan laki-laki. Ada yang bertanya. Silahkan tentang pertanyaan tentang usroh sama mas kawin.